Saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, konsep makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna sangat kita kenal sekarang ini. Makanan bergizi ini diperlukan agar kita mempunyai tubuh yang sehat untuk menunjang aktivitas harian sehingga menghasilkan kualitas kerja kita yang maksimal. Tapi saudara sekalian, bukan hanya tubuh yang memerlukan makanan yang sehat dan bergizi. Kehidupan rohani kita juga memerlukan makanan atau asupan yang sehat dan sempurna. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Ini artinya, saudara sekalian, kita dipanggil untuk mengupayakan kesehatan yang tidak saja secara fisik, tetapi juga sehat secara rohani. Sangatlah penting bagi kita untuk menyeimbangkan antara kesehatan jasmani, yaitu tubuh kita, dan kesehatan rohani, yaitu jiwa dan roh kita. Keadaan sehat secara rohani ini seringkali tidak dihiraukan oleh kebanyakan orang, sehingga tidak sedikit dari mereka yang jasmaninya sehat, tetapi rohaninya sakit. Asupan nutrisi yang seperti apa, saudara, yang diperlukan agar kita mempunyai pertumbuhan dan kesehatan rohani yang baik dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai makanan yang bergizi bagi pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, saudara, adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Menurut Paulus, firman Tuhan itu sangat bermanfaat. Dia mengandung manfaat yang sangat komplit, yaitu untuk pengajaran yang benar dan sehat. Firman Tuhan memampukan kita mempunyai kesadaran akan dosa dan kesalahan, perbaikan karakter dan perilaku, serta pendidikan dan pembinaan dalam kebenaran. Itu dikatakan Rasul Paulus dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ketika dia berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Soal ketersediaan firman Tuhan ini sekarang sudah relatif lebih mudah diperoleh. Selain melalui kitab suci atau Alkitab yang tercetak, kita juga dapat mengaksesnya melalui berbagai perangkat digital kita. Masalahnya adalah seberapa haus dan seberapa lapar kita akan firman Tuhan. Apakah kita meluangkan waktu setiap hari, setiap ada kesempatan bagi kita untuk menyimak dan mempelajari firman Tuhan? Yang kedua adalah tekun dalam berdoa. Ada begitu banyak ayat yang mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya doa bagi kehidupan kita. Salah satu di antaranya ialah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, Paulus berkata, "Tetaplah berdoa." Mengapa kita perlu bertekun dalam doa? Karena doa merupakan sarana bagi kita untuk mengenal pribadi Tuhan, untuk bersekutu dan bergaul akrab dengan Tuhan. Selain itu juga, saudara sekalian, doa akan selalu memampukan, menguatkan, dan meneguhkan kita, serta menjauhkan kita dari berbagai macam pencobaan. Yang ketiga adalah beribadah. Saudara sekalian, tekun dalam beribadah merupakan hal penting bagi pertumbuhan rohani kita. Di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Mengapa beribadah penting, saudara sekalian? Karena di dalam ibadah kita akan menciptakan suasana saling mendukung, saling menguatkan. Di dalam ibadah kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Mereka yang abai beribadah kepada Tuhan akan lemah kekuatan imannya dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Seperti sebuah bara api, jika sendirian dikeluarkan dari kumpulan bara api yang lain, lama-kelamaan sinarnya akan redup dan kemudian akan mati. Tetapi jika bara api bersama-sama dengan yang lain, maka akan menghasilkan cahaya terang yang kuat. Nyala bara api yang satu menguatkan bara yang lain agar tetap bersinar terang. Saudara sekalian, tekun beribadah baik sebagai sebuah komunitas umat di gereja ataupun sebagai kesempatan bersama dalam keluarga perlu kita perhatikan dan lakukan bagi kesehatan rohani kita. Yang keempat adalah mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan itu juga bagian penting bagi pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena mengucap syukur kepada Tuhan memampukan kita untuk melihat bahwa setiap hari Tuhan beserta dan memberkati kita. Tuhan memberikan dan mencukupkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan.
Mengucap syukur juga memampukan kita untuk fokus pada hal yang baik dan indah dalam kehidupan kita. Kita tentu mengalami pergumulan dalam keseharian kita, saudara sekalian. Tetapi mereka yang mampu mengucap syukur akan selalu melihat kehadiran Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkannya dalam menjalani kehidupan ini. Makanan yang kelima untuk kesehatan rohani kita ialah kepedulian kepada sesama. Mempraktikkan iman dalam perbuatan. Saudara sekalian, hal kelima ini juga hal yang sangat penting. Hal yang pertama sampai dengan keempat tidak akan ada artinya jika hal yang kelima tidak kita perhatikan, yaitu mempraktikkan iman kita dalam perbuatan. Tidak mementingkan diri sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam praktik iman di perbuatan itu. Karena itu lahir dari kasih terhadap sesama. Kepedulian kepada sesama merupakan salah satu dari dua hukum yang paling utama sebagai esensi atau dasar kekristenan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukankah iman tanpa perbuatan adalah mati? Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Oleh karenanya, saudara sekalian, kita selalu diingatkan oleh surat Paulus dalam Galatia 6 ayat 2, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Selain itu, Tuhan Yesus sendiri juga telah mengingatkan kepada kita dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40 ketika dia berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara sekalian, mari kita penuhi kebutuhan gizi bagi hidup beriman kita, agar kita berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah kehidupan yang baik, dan kehadiran kita memberikan sebuah dampak yang baik bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati saudara. Amin.